hadir ibadah pada siang hari ini. Aku percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita semua merindukan akan hadirat Tuhan. Amin. Mari sama-sama teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau satukan hati, kita mau datang sama Tuhan, kita mau ambil waktu beberapa menit ke depan untuk kita bersaat teduh, untuk kita menyembah Tuhan di dalam naungan Tuhan. Kami mau selalu bertahan akan kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam setiap musim hidup kami ya Bapa. Kami percaya kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa ibadah kami. Amin. Menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi sepertimu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah perjalanan yang ku alami, namun ku percaya hanya di dalam-Mu ku temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih sayang-Nya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saat ku lelah dalam perjalanan, menghadapi hidup yang tanpa jeda, lalu ku temukan pribadi sepertimu yang selalu memberikan kekuatan baru. Terus ku berpikir untuk menyerah di tengah perjalanan yang ku alami. Namun kami percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam kami akan mendapat kekuatan yang ku temukan pengharapan yang baru. Ku bertahan dan selalu bertahan, bertahan di dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Ku berserah dan selalu berserah, Yesus, bahwasanya untuk selalu
memuji, menyembah Tuhan Allah kami yang perkasa, yang bangkit, sebab di dalam-Mu Tuhan kami akan mendapatkan sukacita dan kemenangan. Mari umat-umat yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Sekali lagi shalom Tubian. Siap untuk memuji Tuhan kita yang perkasa, amin. Sebut, mari kita sorak-sorakan haleluya. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sebab kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadirat-Mu, ku agungkan kebesaran-Mu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaan-Mu, ku lihat keindahan-Mu, bintang bersinar memuliakan nama-Mu, Yesus Rajaku. Sama-sama, Kau hebat, Kau megah, Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah. Kau hebat, Kau megah, Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadirat-Mu, ku agungkan kebesaran-Mu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaan-Mu, ku lihat keindahan-Mu, bintang bersinar memuliakan nama-Mu, Yesus Rajaku. Kau hebat, Kau megah, Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah. Kau hebat, Kau megah, Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah seperti-Mu. Sebab kami selalu mau mengagungkan nama-Mu, Yesus. Kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Sorangan haleluya. Mari jemaat yang saja satu suara sambil kita nyanyikan. Kau hebat, Kau megah, Kau besar, tiada yang bisa. Sampai kapanpun Kau ku nyatakan, kami bangga Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi. Hebat, Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah. Kau hebat, Kau megah, Kau besar, tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga
Yang siap untuk bersorak buat Tuhan, mari lambaikan tanganmu saudara. Mari bangkitkan jiwamu hari ini, tempat ini, come on, let's go. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Come on Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Di dalam kelemahan Kau datang membebaskan. Oh Yesus, Kau berharga bagiku. Amin. Ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Kau terangi aku dengan kasih-Mu, bersinar di dalam kebangkitan. You ready to be everyone? Sukacitaku penuh, nyanyian baru. Haleluya. Karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-soraiku naikkan. Karena keselamatanmu bangkitkan. Mari kita sorakan, bangkit jiwaku. Haleluya. Come on. Ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Kau terangi aku dengan kasih-Mu, bersinar di dalam kebangkitanku. Let's go to be it. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan. Karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-soraiku naikkan. Karena keselamatanmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, nyanyian baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-soraiku naikkan. Karena keselamatanmu bangkitkanku. Bangkit jiwaku. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Let's go to be it. Mari bangkitkan jiwamu bersama-sama di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Hey. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, biar semua yang bernapas memuji-Mu. Surga bumi bersorak muliakan-Mu. Biar semua yang bernapas memuji-Mu. Amin. Surga bumi bersorak muliakan-Mu. Sukacita. Come on tuh ya, mari kita sama-sama tepuk tangan sambil bernyanyi buat Tuhan kita. Let's go. Ayo lebih keras lagi, come on. Sukacita. Haleluya. Sorak-soraiku. Karena sekali lagi ya, sekali lagi kita bersama. Lebih kencang buat Tuhan kita, come on. Sukacitaku penuh, haleluya. Karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacita. Sukacitaku penuh, sorak-soraiku naikkan. Karena keselamatan. You ready? Come on, kita buat Tuhan kita, let's go. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan. Karena pengorbananmu bangkitkanku. Sukacita. Amin.
kita duduk, boleh dong sapa kiri kanannya bilang, lu keren banget hari ini. Boleh yang belakangnya juga, depannya juga semua dicolek. Paling belakang juga ya. Oke, silakan duduk semuanya. Ya, siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Wow, ya. Aku mau bilang kalian semua keren banget hari ini. Kenapa? Karena di nuansa liburan ya. Ini orang pada pergi kemana, keluar kota, keluar negeri. Kita semua masih ngumpul di sini untuk beribadah, amin. Amin ya. Sebelumnya apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir ke 2PM di hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Ada? Apakah ada? Oh ada satu di sebelah sini. Ya boleh para ushers ya dan teman-teman di sebelah kiri kanannya untuk mau welcome. Ya welcome. Senang ada kamu hari ini di tempat ini. Ya. Oke, apa ada lagi yang baru pertama kali hadir? Sudah oke, welcome ya. We are so happy for you to join us ya. Kalau belum ada tempat beribadah bisa beribadah dengan kami jam 2 tiap hari Minggu. Ya, oke teman-teman sebelum kita masuk ke pengumuman kita akan offering. Sebelum kita offering kita akan doa persembahan terlebih dahulu. Ya boleh sama-sama kita mempersiapkan persembahan dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan di tempat ini beribadah jam 2 siang di 2PM ya Tuhan. Tuhan sebentar kami akan masuk ke dalam ibadah yang lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kami percaya apa yang telah Engkau berikan kepada kami, apa yang telah Engkau kasih secara cuma-cuma kepada kami. Pekerjaan kami, penghasilan kami, harta kami semuanya itu adalah milik Engkau ya Tuhan. Dan inilah persembahan yang akan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Supaya persembahan yang kami berikan bisa memberkati banyak orang di luar sana ya Tuhan. Terima kasih terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Silakan memberi, boleh di scan QR code yang ada di depan atau di depan kursi setiap dari bangku yang ada. Oke, selagi kita memberi persembahan, hari ini spesial banget. Kenapa? Karena sebentar kita akan ada info seputar culture di 2PM. Seperti apa sih komunitas ini, seperti apa sih kulturnya. Ya yang akan dibawakan oleh salah satu gembala cool di 2PM yaitu Tore. Silakan Bapak Tore. Shalom, shalom 2PM. Wah kurang semangat nih, shalom 2PM. Ya aku mau share sedikit tentang 2PM culture. Nah bisa ditampilin ya, ini brew. Ini yang bikin kita percaya sehari Americano mungkin 2-3 gelas nih ya. Nih brew, yang B-nya sudah dibahas oleh Koko Erik. Yang R-nya sudah dibahas oleh Korendi ya. Dan yang ketiga adalah E dari ekspresif. Aku akan bawakan hari ini. Salah satu tujuan untuk datang ke rumah Tuhan adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Gimana sih ekspresi yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saat memuji dan menyembah Tuhan. Aku akan praktekin aja kali ya, biar lebih gampang ya. Karena sudah mau mendekati Paskah, aku jadi pilih lagu ini. Pemusik boleh tolong bantu aku di kunci E? Ya di kunci E. Sebab dia hidup ada hari sebab dia hidup ku tak gentar. Nah ini ekspresi ya, ekspresi. Mimik muka, tangannya diangkat itu ekspresi. Karena mainnya di kunci E. Karena mainnya di kunci E, ada yang gak setuju kayaknya tuh ya. Oke, sekarang boleh tolong main di kunci D. Nah ini sekarang aku beda ya, perhatikan ya. Sebab dia hidup, sambil garuk-garuk. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar. Tapi kakinya gemeteran gitu ya. Oke, ini mainnya di D nih, ini beda sama yang pertama. Ini mainnya di D, lebih kelihatan, ini bukan ekspresi ya. Ini lebih ke depresi kayaknya ya. Ya, ini bukan ekspresi karena mainnya di D. Tadi ini cuma masalah kunci aja ya. Oke. Mazmur 9 ayat 2-3, tolong ditampilin mungkin. Aku mau bersyukur, ayat 2, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Pujian yang tulus sumbernya memang dari hati teman-teman. Meluap melalui mulut, diikuti ekspresi atau sikap tubuh yang sesuai. Ayat 3, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau. Bermazmur bagi namamu yang ia maha tinggi. Allah yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja, amin. Dia maha kuasa, dia maha besar, dia maha tinggi.
Dalam memuji Tuhan, ekspresi yang seharusnya kita berikan adalah hormat. Hormat yang disertai, yang sepaket dengan merendahkan diri kita. Di 2PM Culture juga tidak ada aturan yang menyebut bahwa tepuk tangan itu harus 1/4 ketukan atau 2/4 ketukan ya, atau duk tak, duk tak tak, duk tak tak tak, seret gitu, nggak ada ya, nggak ada. Tapi aku malu kok. Tips dari aku buat yang malu simple aja, merem, nikmati dan masuk ke hadirat Tuhan secara personal. Atau kalau masih ada keluhan atau masih ada pertanyaan, bisa ngobrol dengan Eliza atau Sandra mungkin ya, yang ekspresinya luar biasa mantap nih teman-teman. Eliza sebelah depan nih sini. So bebaskan diri teman-teman untuk berekspresi saat memuji Tuhan, saat menyembah Tuhan, tentunya dengan cara yang benar. Bukan untuk dilihat orang, bukan karena diminta oleh aku atau Korendi atau diminta sama Ci Selfie gitu ya, tapi karena dia memang layak dapat ekspresi yang terbaik dari kita. Dan tujuan kita untuk datang ke rumah Tuhan hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Thank you untuk Kotore. Ya, jadi teman-teman kalau kita disapa berarti harus berekspresi ya. Ya kalau jangan disapa diem aja, iya kenapa? Jangan gitu ya. Kalau disapa ekspresi senyum. Oke, selanjutnya kita juga mau share tentang Cool. Ya di 2PM ini jadi kita punya komunitas. Ya bukan cuman culture-nya aja yang bagus, tapi kita juga punya komunitas dan kita bisa dilihat di sini ada beberapa Cool ya. Ada yang online, ada yang offline, ada yang untuk couples, ada yang untuk sudah menikah, ada yang untuk yang mau menikah juga ada yang belum menikah juga ada. Ya kita pokoknya banyak deh, banyak variasi ya. Dan aku percaya kalau di Alkitab bilang tidak bagus seorang hidup sendiri. Ya itu bukan cuman buat nyari pasangan aja gitu ya, tapi untuk komunitas juga. Ya jadi teman-teman bila di sini masih ada yang belum berkomunitas, yuk aku ajak teman-teman untuk berkomunitas bareng, kita sharing bareng. Karena aku percaya, aku sendiri pribadi ya sebagai dewasa muda lah ya ibaratnya, bekerja sehari-hari, setiap hari dari Senin sampai Sabtu, mungkin di sini ada yang Senin sampai Jumat, kita kerja sehari-hari pasti ada aja masalahnya, pasti ada aja mumpetnya segala macem. Ya, di tengah minggu ketemu sama teman-teman itu seru banget. Kenapa? Karena kita bisa saling ketemu sama orang-orang yang ya seperjalanan sama kita juga. Gitu loh. Jadi kita bisa saling sharing, kita bisa saling ungkapin apa sih isi hati kita di situ. Gitu ya. Dan selain Cool, kita juga ada satu platform yaitu Volunteers. Ya. Teman-teman, mungkin di sini banyak yang berpikir ya kayak, aduh volunteer gue gak bisa apa-apa. Aduh volunteer gue gak tau lah gue cuma di rumah tiap hari rebahan segala macem. Tapi teman-teman aku mau kasih tahu, menurut aku ya, volunteer itu bukan tentang kita mengerahkan skill kita untuk pelayanan. Tapi menurut aku volunteer itu adalah ketika kita mau untuk maju dan say yes kepada kesempatan yang ada. Dan kabar baiknya adalah 2PM sedang membuka kesempatan itu. Jadi pertanyaan adalah jawabanmu yes atau no. Ya. Dan di sini kalian bisa lihat volunteers itu bukan cuma tentang main musik aja, bukan cuma tentang nyanyi aja, tapi kita juga ada, bisa lihat ada kreatif team, ada sosial media, ada desain, ada stage hand, bahkan ada nursery ya bagi teman-teman yang suka sama anak-anak kecil. Ya itu kita ada satu divisi pelayanan nursery di belakang, di ruangan nursery. Ya banyak mama muda, papa muda di sini yang punya anak dan kita bisa bantu untuk sama-sama melayani mereka. Gitu. Ya lalu kita juga ada sosial media dari 2PM. Ya teman-teman, kita pernah sempat ada satu konten yang viral banget waktu itu ya, baru posting seminggu langsung berapa ratus ribu like ya. Dan bukan masalah viralnya teman-teman, tapi sosial media 2PM ini kita buat dengan punya kerinduan untuk memberkati banyak orang di luar sana. Ya aku mau tanya di sini siapa yang tahu 2PM dari sosial media? Boleh angkat tangan? Nah ada beberapa teman-teman yang tahu 2PM dari sosial media. Itu adalah tanda bukti kalau sosial media itu sekarang begitu besar powernya. Begitu besar kekuatannya untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Gitu. Jadi teman-teman bisa follow ya, kita banyak isi konten-konten dari yang menghibur, dari yang lucu, dari yang memberkati juga semuanya kita ada di konten-konten kita, ada Instagram dan TikToknya. Gitu. Ya teman-teman, dan yang terakhir ada beberapa prayer request dari teman-teman kita. Ya teman-teman aku boleh undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa dan melanjutkan ibadah kita. Sebelum melanjutkan ibadah, izinkan saya untuk memimpin dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
Kami mau melanjutkan ibadah kami ya Tuhan, tapi sebelum itu kami mau berdoa ya Tuhan untuk teman kami yang membutuh dukungan ya Tuhan, agar bisa diberikan pekerjaan yang baru dan usaha yang baru ya Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia. Aku percaya bahwa Engkau adalah terang, Engkau adalah jalan ya Tuhan. Aku percaya bahwa teman kami sudah mempersiapkan yang terbaik dan Engkau pun juga mempersiapkan jalan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, aku juga percaya Tuhan bagi teman-teman 2PM, dewasa-dewasa muda 2PM yang sedang bekerja pun, aku juga percaya Tuhan bahwa setiap pekerjaan yang sedang kami jalani itu adalah yang terbaik yang daripada-Mu. Adalah jalan yang terbaik daripada-Mu. Usaha-usaha yang kami kerjakan, usaha-usaha yang kami jalani adalah yang terbaik daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan tangan ini, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau akan mengurapi kami dengan setiap pekerjaan yang kami jalani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Kami datang Tuhan, merendahkan diri kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang menerima setiap masa lalu kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengubahkan hidup kami jadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pribadi yang terima semua masa lalu dan Kau ubahkan ku jadi baru. Semua pengampunan-Mu yang buatku berharga. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku, kan selalu puji-Mu. Ku mau semakin serupa dengan-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu di hidupku. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Kau pribadi yang terima semua masa lalu dan Kau ubahkan kami. Dan Kau kasih Tuhan. ubahkan ku jadi baru. Semua pengampunan Tuhan, Semua pengampunan-Mu yang buatku berharga. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku, kan selalu puji-Mu.
seperti dirimu. Ku terkagum atas perbuatanmu di sepanjang hidupku, kan selalu pujimu. Kami mau semakin serupa, Mau semakin kasih Tuhan. serupa Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu di hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang mengubahkan kami. Terima kasih Yesus. Kau terima ini janji kami Tuhan, pulihkan. Terima kasih Yesus, ubahkan seperti Kau terima kami. Pulihkan kami Tuhan. Ubahkan jadi baru. Kau terima kami Tuhan. Pulihkan kami Yesus. Ubahkan seperti-Mu. Kau terima kami. Kau terima. Pulihkan, ubahkan kami Tuhan. Ubahkan jadi baru. Ku terkagum atas perbuatanmu kasih Tuhan. di sepanjang hidupku, kan selalu Kami mau semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Oh Yesus, dengarkan seruan kami Tuhan. Terima kasih. Kami terkagum, ku terkagum. Terima kasih Yesus. Kau ubahkan setiap kami itu. Ubahkan hati kami itu. Ubahkan hidup kami Yesus. Biar kami mau selalu puji-Mu Tuhan. Kami mau semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Yesus Tuhanku, tiada
berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Ku terkagum atas perbuatanmu di sepanjang hidupku, kan selalu pujimu. Kami mau semakin serupa, serupa dengan
Bagai bejana kau membentuk hidupku, kau ukirku berharga sepertimu. Pakailah seturut kehendakmu, Setiap nafasku mau mari melayani. kita lagi nyatakan pujian ini. Bagai bejana kau membentuk hidupku, kau ukirku berharga sepertimu. Pakailah seturut kehendakmu, setiap nafasku mau melayanimu. Bagai bejana kau membentuk hidupku, kau ukirku berharga sepertimu, Yesus. Pakailah seturut kehendakmu, setiap nafasku mau melayanimu. Bagai bejana kau membentuk hidupku, kau ukirku berharga seperti kami mau melayanimu. Pakailah seturut kehendakmu, setiap nafasku mau melayanimu. Bagai bejana kau membentuk hidupku, kau ukirku berharga sepertimu. Pakailah seturut kehendakmu, setiap nafasku mau melayanimu. Seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku, seumur Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari lepas hari, kesempatan demi kesempatan. Seperti Maria bisa duduk di kaki Tuhan mendengarkan isi hatimu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat masa depan kami yang indah. Kami percaya Tuhan sudah membentangkan semuanya untuk kami. Kami mengucap syukur, sisa waktu ini Tuhan Roh Kudus bicara sama kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami menerangkan, mewahyukan semua isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan Amin. amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Nggak liburan? Atau akan? Oke, Jakartanya sepi ya. Oke, sebelum saya mulai khotbah, kita mau lihat klip yang satu ini. Film baru saya, no, just kidding. Yes, berikan tepuk tangan.
Victory over everything, itu yang terakhir ditulis. Jadi kemenangan kita buat segala sesuatu yang kita sedang hadapi hari ini dan setiap hari merupakan sebuah sekolah kehidupan. Prinsip dasarnya adalah begini, setiap kali kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, posisi kita dibenarkan di hadapan Tuhan, posisi. Dosanya dihapuskan. Di Perjanjian Lama, kalau dosa itu hanya ditutup sama imam besar. Jadi kalau misalnya di sini ada noda di baju saya, itu hanya ditutup. Waktu Yesus selesaikan di kayu salib, ketika jaket ini dibuka, nodanya hilang. Dan posisi kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu namanya proses justification, proses dibenarkan. Setelah itu terjadi, proses yang berikutnya yang hari ini kita semuanya lewati setelah kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, kita hari ini dikuduskan sama Dia, sanctified. Oke, dikuduskan tiap hari. Nah, kita diberikan kekudusan, kita diberikan yang namanya sebuah bejana, sebuah rencana dari Tuhan, rancangan awal Tuhan yang dahsyat dikembalikan ke dalam tangan manusia. Semua yang indah ini untuknya modal kita untuk mengerti bahwa saya hari ini mulai dari posisi yang sudah menang sebenarnya, karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Sebenarnya itu, oke. Nah, itu bukannya berarti bahwa kita udah menang atas segala-galanya dalam hidup ini, karena waktu saya terima Yesus di tahun 98, yang lahir baru antara tubuh, jiwa, sama roh adalah rohnya. Oke, ini kita harus pahami dulu. Lahir baru tuh roh saya, lahir baru. Jiwa saya di tahun 98 itu udah penuh sampah. Semua kita juga begitu, kalau terima Yesus, jiwa kita itu usianya udah lebih lama daripada rohnya yang baru lahir. Karena rohnya kan born again, baru lahir. Jadi usia jiwa saya, usia jiwa kita yang dari pintu gerbang hati itu masuk banyak sampah, itu udah terdownload ke dalam sini. Pintu gerbang hati kan mata sama telinga. Nah, ke-download ke dalam sini, jadi waktu terima Yesus kita posisi dibenarkan sama Tuhan, belum berarti bahwa jiwa kita semuanya udah bersih. Jadi waktu saya terima Yesus, waktu kita terima Yesus, lahir baru di tahun 98 buat saya, case saya, jiwa saya udah penuh sampah. Jadi bagaimana supaya saya bisa hidup dipimpin sama roh, saya harus pastikan roh saya dikasih makan. Supaya makin kuat, makin lebih kuat, makin berotot, makin lebih perkasa, lebih kuat daripada jiwanya. Nah, jika satu hal terjadi yang betul-betul kita tidak tanggung jawab, yaitu kita tetap tidak menjaga penglihatan, pendengaran, kita nggak sortir apa yang masuk. Kita tanpa kita sadari, kita lagi kasih makan jiwanya. Yang udah penuh sampah dikasih sampah terus. Dan akhirnya kita nggak akan ada tuh victory over anxiety, victory over fear, kemenangan di atas yang namanya kekhawatiran lah, ketakutan lah. Terus kita punya self image yang salah lah, terdistorsi semuanya. Kita nggak akan ngalami itu akhirnya. Karena yang dikasih makan adalah jiwanya. Itu sebabnya baca firman Tuhan. Kemudian berdoa itu hanya baru entry level namanya. Entry level. Jadi itu aja baca firman sama berdoa, kehidupan intim sama Tuhan, itu level di situ aja nih, level entry-nya aja, itu udah gak bisa lagi di level keharusan. Udah masuk harusnya level yang namanya gaya hidup, lifestyle. Kalau kita masih kehidupan, ini paling dasar ya, baca firman sama berdoa. Itu masih di level keharusan, yang terjadi adalah kita capek, lupa, berontak. Siapa yang diharuskan? Anak kecil. Jadi waktu kita baru lahir baru, kita kan masih baby nih ya. Bayi rohani, orang-orang bilangnya kan, masih bayi rohani. Karena memang rohnya kan baru lahir. Nah, roh itu harus dibawa ke dalam sebuah pemahaman, harus dikasih makan yang namanya baca firman, yang namanya kemudian berdoa setiap hari, melakukan sebuah keintiman sama Tuhan setiap hari. Itu kalau masih di level keharusan, kita kayak anak kecil gini, udah gosok gigi gak? Lupa. Belajar dong, capek belajar terus. Udah waktunya makan ntar aja. Capek, lupa, berontak. Sekarang saya mau tanya, semua udah besar-besar kan di sini? Masih diteleponin sama mamanya, sama papanya. Kamu udah gosok gigi gak? Tadi pagi. Kan gak mungkin. Kenapa? Karena gosok gigi udah berubah sekarang jadi gaya hidup. Tadi pagi semua bangun pagi, gosok gigi udah. Gak ada yang nyuruh, karena udah dari dalam sini. Makan sama minum juga.
Udah nggak kayak anak kecil lagi diharuskan makan, disuruh duduk, disuapin. Udah enggak, nagih dari dalam sini, makanya kita lapar. Kan nggak mungkin ada orang datang ke saya ngomong gini, Pak bagi makan dong, saya udah seminggu nggak makan. Hebat banget, puasa. Lagi bulan puasa ya gitu. Enggak Pak, saya tuh baru inget loh, seminggu lalu ya, abis 2 PM tuh makan saya terakhir. Abis itu selama sepanjang minggu tuh saya sibuk banget kerja, saya lupa makan Pak. Saya baru rasa lagi nih lapar nih sekarang nih pas ibadah 2 PM lagi nih seminggu setelah itu. Kan gak mungkin. Karena makan sama minum udah nagih dari dalam sini. Tapi masih banyak orang ngomong begini. Udah doa gak? Iya gue lupa Baca firman kan tadi pagi. Gue lupa. Yang gue lakukan malah pas gue bangun pagi gue nyari HP. Gue buka postingan temen gue yang gue lagi kesel. Gue ngeliatin aja postingan dia di luar negeri. Gue sebel banget flexing loh gitu. Kenapa? Karena belum jadi gaya hidup. Kalau udah jadi gaya hidup, nagih dari dalam sini. Tanya nih teman saya Yosi. Berkali-kali teman-teman saya main ke rumah. Teman-teman baik saya, rumah saya udah kayak open house lah buat mereka. Berkali-kali mereka main ke rumah. Berkali-kali juga saya nggak ada di luar sama mereka. Mereka hangout aja sendiri. Terus kalau dia tanya aja sama dia. Billy ngapain? Lagi di dalam kamar, lagi belajar. Karena waktu saya belajar. Karena saya nagih. Saya nagih firman Tuhan. Bagi saya tuh sesuatu kebutuhan setiap hari udah. Jadi saya nggak bilang semuanya udah kayak saya harus belajar. Nggak gitu juga. Maksudnya gini deh, mulai dari hal yang sederhana deh. Bangun pagi, berapa banyak di antara kita yang langsung buka renungan harian. Atau buka firman Tuhan. Atau paling tidak duduk bilang gini, makasih ya Tuhan buat hari yang baru. Tanpa kita sadari, baru bangun pagi. Saya kalau bangun pagi, saya akan minum air aqua 600 ml. Karena saya mau tubuh saya sehat toh. Habis itu tunggu setengah jam saya akan minum jus segini. Hampir seliter. Macam-macam tuh dicampur, kadang-kadang whole fruit. Jadi fruitnya dipotong-potong aja. Habis itu baru tuh saya beraktivitas, nge-gym lah segala macam. Dan saya jaga makan. Kenapa? Karena saya mau tubuh saya sehat. Kita belajar nutrisi, belajar cara makan, pada nge-gym semuanya segala macam. Tapi kenapa kita nggak kasih makan rohnya yang sama sesuatu yang benar? Udah gitu nanti ketika ada sebuah tekanan yang mengambil keputusan bukan rohnya, makanya hidupnya nggak dipimpin sama roh. Yang ngambil keputusan tiba-tiba yang keluar sampah yang di dalam sini. Input menentukan output. Makanya di 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan Lot itu orang yang benar. Tetapi tiap hari ia menderita oleh cara hidup orang-orang yang betul-betul bejatlah di luar. Karena dunia penuh dengan kegelapan. Karena dia tinggal di tengah-tengah mereka. Sama seperti kita, tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan setiap hari Lot ini orang yang benar, sama seperti kita, orang yang sudah dibenarkan melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya tersiksa. Dengan kata lain, jiwanya dimasukin sampah. Makanya kan saya sedih, saya udah pernah bilang kan 2 tahun lalu Indonesia 2023 nomor 1 di dunia, bukan Olimpiade, jangan bangga. Orang-orang di depan sosmed 5 jam per hari, kecuali jemaat PRJ. Beda lah muka-muka ini, saya cuma curhat aja ya, ini jemaat-jemaat yang rajin baca firman. Tahun lalu saya berharap rankingnya turun dong, tetap nomor 1 dong. Dan jamnya bertambah jadi 7 jam per hari. Ngapain aja? What are you doing 7 jam? Itu kalau dikurang dari 24 jam, dikurang 8 jam, waktu tidur lah anggap 8 jam ya. Tinggal 16 jam dibagi sama menitnya. Itu berarti setiap 12 menit sekali kita ngeklik HP kita. Kalau dihitung selama 24 jam per hari, 80 kali kita ngeklik. Mending baca firman. Yang dilihat ya gitu-gitu lah, sampah semua akhirnya. Terus kita juga gak paham, akhirnya kita jadi netizen-netizen yang debat kusir aja, kerjanya nyinyir aja. Kita gak paham bahwa kita punya mimbar di situ. Yang paling tidak kita bisa kasih ayat atau gak forward sesuatu yang membawa kebaikan bagi orang lain. Atau enggak paling tidak ya, saya kan punya Alkitab digital, saya copy paste aja ayat hari itu. Mungkin aja udah pernah dan mungkin aja ngomong gini, tapi Pak yang like cuma 1. Beda sama postingan saya yang lain, yang like banyak. Saya mau kasih tahu, yang like cuma 1, jangan-jangan tuh orang bertobat. Nanti di sorga ketemu, Tuhan kasih tahu, kamu tahu gak yang kamu komplain tuh waktu itu? Yang like cuma 1 tuh orangnya tinggal deket sini tuh sekarang masuk sorga. Karena orang-orang seperti begitu, orang-orang yang butuh tiba-tiba sebuah kalimat aja yang bisa mengubahkan hidupnya dia.
Orang seperti begitu membutuhkan sebuah reel aja yang ada di IG yang cuma semenit dia gak jadi bunuh diri. Orang mau bunuh diri gak mungkin nonton khotbah 40 menit. Mati lah dia, keburu mati, udah loncat. Lama amat sih khotbah nih. Khotbah apa sih nih? Didengerin. Ih, ini orang botak banget sih. Mengkilat kepalanya. Ini ngomongin apa sih pintu gerbang hati. Aduh capek gua, loncat dia. Wah mati dah. Tapi beda ketika khotbah seperti gini dipotong-potong sama yang ngedit. Dikasih satu reel, semenit. Dia gak jadi bunuh diri. Saya ngomong gitu karena udah kejadian. Gak jadi bunuh diri karena nonton reel 1 menit. Saya mau kasih tahu ya sama kita biar kita semua semangat nih, masih banyak muda-muda di sini. Yayasan saya, yayasan keluarga saya yang berdiri di tahun 67. Kita punya satu divisi yang kita bantu hamba Tuhan. Udah 58 tahun kita bantu hamba Tuhan yang ada di daerah tiap bulan. Kita berarti apa? Kita generate laporan dari mereka. Dari zaman dulu tuh cuma sekedar surat, sekarang udah email dan lain sebagainya. Itu kita dapat laporan, dapat foto dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita yang saya nggak bisa ceritakan di atas mimbar lah. Banyak pertobatan terjadi di banyak lah, udah pokoknya. Indonesia by the way amazing. Saya mau kasih tahu aja, pertumbuhan orang Kristen di Indonesia luar biasa, luar biasa. Nah, selama COVID yang terjadi apa? Khotbah diupload ke sosial media toh. Dari data yayasan kita doang nih. Yang kita datain orangnya, 2.000 orang terima Yesus selama 3 tahun. 2.000 orang, belum lagi yayasan yang lain. Kenapa? Sosmed. Kita punya mimbar, gunain mimbarnya. Dan jangan pernah rasa discourage, karena itu bisa dibaca sama siapa aja. Makin banyak yang membanjiri sosial media dengan itu, makin banyak chance atau kesempatan orang bisa terima Yesus. Saya punya teman tinggal di Pulau Jawa. Tinggal di kota kecil, kota kabupaten. Dia setiap hari cuma postingan ayat Alkitab. Sesekali dia forward video lah. Cuman itu doang. Di platform sosial media yang juga sangat sederhana, biasa aja. Kalau gak salah cuma Facebook. Ada yang ngeliat di Pulau Sumatera. Di sebuah desa. Yang akhirnya koresponden nama dia. Ini orang bukan orang percaya, bilang gini. Pak, saya diberkati deh Pak, saya sampai akhirnya penasaran. Sampai akhirnya saya buka Alkitab di HP saya. Kan Alkitab bisa dibuka di mana aja. Saya buka Alkitab di HP saya mulai belajar. Pak, saya betul-betul sekarang mengambil keputusan kenapa saya kontak Bapak. Karena saya terima Yesus sebagai juru selamat atas hidup saya. Pak, saya pengen banget Pak dibaptis, cuman saya gak punya uang untuk ke Pulau Jawa. Si teman saya juga gak punya uang untuk ke Sumatera. Yang terjadi apa? Baptis online. Teman saya bilang gini, ada sungai gak deket situ? Ada Pak, ya udah ke situ aja. Dia ke sungai ya, dia taruh HP-nya di batu, video call. Teman saya yang di Pulau Jawa gini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku baptis dirimu. Terus yang orangnya yang di sungai baptis diri sendiri, jelek, udah selesai, beres, terima Yesus. Kenapa? Sosmed. Makanya jangan nyinyir di sosmed. Terus debat-debat kusir nggak penting banget, tau nggak? Kasih kebaikan Tuhan, kasih tahu good news-nya Tuhan kepada mereka. Nah dengan itu aja kita juga belajar sama diri kita untuk ngontrol diri kita kan. Kita ngontrol apa yang kita masuk lewat pintu gerbang hati. Lama kelamaan kita udah kasih makan sama diri kita sendiri. Kasih rohnya makan yang luar biasa. Akhirnya ketika ada tekanan yang mengambil keputusan. Akhirnya hidup dipimpin sama roh. Ingat kasih itu adalah keputusan. Kasih itu adalah salah satu bagian daripada buah roh. Itu sudah ditempatkan di dalam hidupnya manusia. Temannya kasih. Yang ada di dalam perasaan atau jiwa itu namanya jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta? 1, 2, 3 angkat tangan sama-sama saya. Aduh banyak bohongnya, aduh banyak banget yang gak bohong, yang bohong angkat tangan. Jatuh cinta itu bisa hilang kapan aja. Jatuh cinta itu bisa lenyap kapan aja. Karena letaknya di dalam emosi manusia. Di dalam jiwa tuh ada emosi, pendapat, yang namanya kehendak, perasaan, pikiran tuh semuanya di dalam jiwa. Semua yang letaknya di dalam jiwa sifatnya semu. Sifatnya bisa hilang terusik kapan aja. Tetapi yang letaknya di dalam roh itu kekal, gak bisa diganggu gugat. Makanya kasih, kemudian ada damai sejahtera, ada sukacita, itu semuanya buah roh. Letaknya di roh. Temannya, ini contoh aja ya, temannya damai sejahtera yang ada di dalam jiwa, namanya ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan aja, tetapi damai gak bisa dicuri sama iblis. Makanya dikatakan apa? Damai yang melebihi akal budi. Ketika ada masalah, damainya melebihi akal budi, karena gak bisa dicuri. Ketenangannya hilang. Satu lagi sukacita. Sukacita letaknya di roh. Bahasa Inggrisnya joy.
Makanya the joy of the Lord is my strength. Temannya joy, temannya sukacita, itu namanya kesenangan atau happiness di dalam jiwa manusia. Happiness, kesenangan bisa hilang kapan aja. Sekarang saya tanya, waktu saya terbaring di rumah sakit kena cancer, senang gak? Ya gak ada lah orang yang senang di balik rumah sakit. Bil, lu senang gak di rumah sakit? Ya enggak lah. Lu ada ketenangan? Ya enggak ada lah. Saya di lantai 8 tiap hari dengar orang mati, orang menjerit segala macam. Di sebelah kamar saya dia kena kanker paru-paru, batuk 24 jam sampai saya tuh ngenes banget hati saya, sampai saya tumpang tangan di tembok, Tuhan sembuhin nih orang. Saya dengarnya capek, apalagi dia kan, Tuhan tolong dia. Besok paginya udah gak kedengeran batuknya. Saya senang dong, saya tanya sama suster, suster apa kabar sebelah? Tadi jam 5 pagi udah meninggal. Saya gak berani doain orang habis itu. Gue tumpang tangan dia meninggal. Tadi gue minta Pak Billy doain habis khotbah, habis ibadah gak jadi gitu. Takut gue. Itu yang saya dengar, itu yang saya lihat. Sekarang ditanya, ada ketenangan? Gak ada lah. Ada kesenangan? Gak ada. Tetapi setiap kali teman saya masuk ke dalam kamar, mereka selalu bilang gini, Bill, lo kok ada semangat ya Bill ya? Saya bilang apa sama mereka? Di dalam ketidakpastian, di dalam badai kehidupan, damai dan yang namanya sukacita tidak akan pernah bisa punah dari hidupmu. Itu penyertaan Tuhan namanya. Nah, ini prinsip dasarnya ya. Saya mau kita belajar to have victory over anything. Sekarang gini, prinsipnya gini. Setiap kali kita ngelihat sebuah masalah, kita punya dua pilihan. Karena setiap kali ada masalah keluar, kita kayak orang yang ditekan, kita adalah orang yang terpojok, dan aslinya kita keluar. Aslinya keluar. Makanya gak bisa memvalidasi saya ketika saya berdiri di atas mimbar, gak bisa. Gak bisa. Kita kalau ketemu di gedung gereja semuanya manis-manis kok. Harus validasi saya, tanya sama orang di rumah. Istri saya, 2 anak saya sama mbak yang kerja di rumah. Satu udah 25 tahun kerja sama saya. Billy lantang, kalau dalam tekanan ngapain? Itu mereka baru bisa validasi dengan benar. Mbak saya di rumah ya, kerja sama saya 25 tahun, galakan dia. Saya udah bilang sama dia, Mbak kalau hari Senin jangan ketok-ketok kamar. Karena saya nih abis ini kan saya harus ke Pluit nih, ke CK7 di Pluit. Tadi pagi di intercom 3 kali, berarti 5 kali kan. Ntar sampai rumah udah jam 7. Minggu lalu sampai rumah jam 9. Capek, hari Senin hari libur. Jadi saya mau tidur sampai siang. Sampai jam 8, jam 9, saya mau relax pokoknya. Istri saya juga kalau pagi pergi diem-diem, dia nge-gym duluan lah, dia ngantar anak sekolah lah, dia diem-diem perginya. Nah, Mbak di rumah saya tuh suka ngetok kamar kalau minta uang buat tukang sayur. By the way, saya di rumah yang ngurusin gitu-gituan ya, bukan istri saya. Agak-agak kebalik nih di rumah saya. Jadi kalau ada bocor-bocor, ada pintu rusak segala macam, istri. Uang sayur, ya, pesan galon Aqua, Indomaret, urusan gitu-gituan, saya. Balik ya. Istri saya tuh agak-agak MacGyver soalnya. Agak-agak jago kayak kemarin anak saya kan pergi kan, dia mau ada ibadah sore-sore. Tiba-tiba dia telepon saya, Dad, I think the car is broken. The engine is making weird sound katanya. Ini engine mobilnya nih ada suara nggak enak banget nih. Dia pulang. Pas dia datang ke rumah tuh bunyi tuh dari jauh, tok bunyi, aduh mobil gue rusak nih. Dia datang sampai depan rumah, saya masuk ke dalam mobil. Bunyi apa nih Dek? Coba mundurin dikit, majuin dikit, bunyi tuh klotok. Istri saya. Dek, ada ranting pohon di bawah. Ya elah, cuman ranting pohon, ditarik. Terus istri saya bilang gini, beda sayang, bunyi ranting pohon sama bunyi mesin rusak. Tawan dia. Saya bilang sama anak saya nih, istri saya kerja di F1 aja jadi pit stop sana. Jago amat gitu. Tuh, that's my wife. Jadi saya tuh urusan begitu-begituan tuh, urusan uang belanja gitu-gitu. Hari Senin diketok, jam 8 pagi. Saya buka kamar. Mbak di rumah galak. Uang sayur, kalau ngomong gitu tuh gak ada permisi Pak, gak ada gitu-gitunya. Uang udah kayak keluarga sama saya. Uang sayur gitu, saya buka pintu. Mbak, ini hari apa? Astagfirullah, iya hari Senin Pak, minta maaf gitu. Saya udah gak bisa tidur. Apa habis itu saya marah-marah? Mulai hari ini, portal tutup. Gak ada tuh tukang-tukang sayur masuk sini, no access. Dan mulai hari ini sampai selamanya keluarga lantang makan daging, gak usah makan sayur. Saya ngomong gitu, enggak. Saya marah-marah sama dia, enggak lah. Malah dia yang galak sama saya.
Dulu waktu anak masih kecil-kecil, kalau saya lagi bawa mereka pergi, besok harus sekolah, saya ditelepon sama dia. Kalau mbak telepon majikan biasanya ngapain? Permisi pak, maaf pak. Biasanya kan gitu kata-katanya, kata-kata sopan biasanya. Ini enggak. Posisi di mana? Emangnya gue grab car? Posisi di mana? Dia marah. Itu anak-anak, terus dia ngulain saya. Enggak tidur siang. Besok sekolah. Ini udah jam 9.30 kenapa gak pulang? Ditaruh teleponnya, cekrek ditaruh. Buset deh, anak-anak gue dulu yang sewot. Karena dia sayang banget sama tuh anak-anak. Makanya anak saya waktu pergi sekolah jauh nangis-nangisan. Sekarang udah ngambek nih karena yang kecil juga mau pergi. Udah aku pensiun aja katanya gitu. Udah lah mbak jangan ngambek-ngambek gitu. Terus saya bilang marah saya udah ngomong sama dia. Mbak jangan pergi ya mbak, nanti kalau aku liburan aku gak mau loh mbak gak ada di rumah gitu. Iya gitu. Ngambek kan gitu. Karena sayang banget sama anak-anak gitu. Galakan dia. Makanya gak bisa kita validasi orang cuman sekali lihat doang gak bisa. Banyak orang ada banyak sampahnya di sini. Belum tentu kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ayo. Karena penyembahan itu adalah segenap hidupmu ketika ada di belakang pintu. Apakah integritas atau wholeness yang arti katanya kekudusan itu ada di dalam hidupmu? Ketika orang lihat dan orang tidak lihat, sama gak kita seperti yang ada di depan umum gitu loh. Itu namanya integrity. The wholeness thing, the wholeness of you. Kekudusan itu arti kata kekudusan. Holiness. Jadi yuk saya mau ajak kita semua ya. Semua kita punya sampah, saya juga punya sampah kok ya. Ketika masuk ke dalam sebuah sekolah kehidupan, nah ini dia. Saya mau kasih di akhir khotbah saya sama ini. Oke. Sekolah kehidupan supaya kita dapat victory, dapat crown, dapat ijazah, lulus. Oke. Itu kelas-kelasnya seringkali gak enak. Karena kelasnya atau nama sekolahnya namanya ini, STM Badai. SMA Padang Gurun. Siapa yang mau masuk? Perguruan Tinggi Lembah Kekelaman. Ayo, siapa yang mau masuk? Ogah gua. Ngapain gua masuk ke situ? Terus dikasih tahu, iya belajar ketika berjalan dalam lembah kekelaman seperti apa? Nggak mau. Masuk ke SMA Badai, belajar ketika lagi di Badai ngapain? Nggak mau. Saya kasih contoh ya. Coba lihat Markus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-35. Markus pasal yang keempat ayat 35. Firman Tuhan katakan begini. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang ngomong mau ke seberang siapa? Yesus. Yesus yang ngomong toh. Kalau dia keluarkan kalimat dari mulutnya, itu pasti terjadi. Kalau saya ngomong gini, yuk saya antar ke seberang ya, saya gak bisa kasih jaminan keselamatan sama tuh orang. Saya akan berusaha dengan usaha saya, tapi saya sebagai manusia punya keterbatasan. Tapi ketika Yesus bilang gini, yuk kita pergi ke seberang, udah pasti sampai ke seberang. Jadi kalimat ini artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Pertanyaan saya, apakah Yesus tahu akan ada badai? Oh jelas. Apakah dia tahu dia akan tidur karena dia capek secara manusia? Oh jelas. Makanya dia udah berfirman. Firmannya adalah protektor daripada perjalanan mereka. Perhatikan kalimat berikutnya. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, predictable, dia udah tahu, ya. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Ya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, di titik ini harusnya jangan dibangunin. Karena apa? Sekolah kehidupan. SMA Badai. Lagi belajar nih. Lagi belajar badai, bagaimana saya menangani badai, bagaimana supaya pelajarannya selesai, tuntas, saya punya victory dalam hidup saya. Saya punya kemenangan, menangani apa? Ketakutan lah, anxiety lah. Semua itu saya akan belajar di dalam badai. Karena di dalam semua kehidupan kita, ketika ada hal-hal buruk ini terjadi, kelemahan kita pasti keluar. Ketika kelemahan keluar, dan kita berikan kelemahan itu kepada iblis, kita bermitra sama dia, dia akan gunakan kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Itu namanya cobaan.
Jadi yang menentukan itu cobaan atau ujian kita. Jadi kalau kita lihat masalah, udah pasti kelemahan kita keluar, udah pasti. Kalau kita ambil kelemahan itu dan kita kasih sama iblis, kita biarkan dia merajalela. Contoh, kalau ketika ada sebuah masalah, saya cepat tersinggung, saya cepat marah, saya cepat asumsi, saya cepat kepahitan misalnya. Itu berarti ketika saya tidak mau memperbaiki itu dan saya tetap nuntut orang untuk supaya menjawab kebutuhan saya dan saya nggak mau peduli sama kebutuhan mereka, saya lagi bermitra sama iblis dan saya nggak akan pernah jadi orang yang berubah. Ketika nanti ada masalah itu lagi terjadi hal yang sama. Perbedaannya dengan ujian adalah ketika saya melihat dari sisi ujian, kita sadar, wow, ini kelemahan aku cepat marah, aku cepat tersinggung, aku cepat asumsi, aku cepat menyimpan kesalahan orang lain, aku cepat untuk mementingkan kepentingan aku sendiri. Ketika itu kita sadar, kita bermitra sama Tuhan, kita kasih sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, ini keburukan aku Tuhan, tolong ya aku. Ketika kita ketika kelemahan itu keluar dan kita bermitra sama Tuhan, Tuhan akan menggunakan kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik di ujian berikutnya. Makanya namanya ujian matematika. Ketika ujian matematika kita dapat hasilnya, kita langsung tahu, aduh nomor 2 gue gak belajar ya, formulanya salah ya. Kita langsung tahu, kita terekspos langsung, itu kelemahan saya. Ketika ada remedial, ketika kita udah belajar, berhasil. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Anak-anak siap-siap, besok akan ada cobaan matematika. Dan di akhir tahun, Departemen P&K sudah merubah namanya jadi cobaan nasional, bukan ujian nasional. Enggak, ujian nasional namanya. Paham ya? Itu perbedaannya. Jadi mau ujian atau cobaan, itu up to you. It's up to you. Nah ini enggak, ini murid-muridnya ngelihat badai, cobaan, udah takut. Terus mereka katakan begini. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Harusnya jangan dibangunin. Yesus dalam perahu kehidupan kita, nggak mungkin celakalah kita. Orang dia ada di situ, dia mau tidur kayak, dia mau ngapain, walaupun ombak udah menyemur masuk, pasti sampai selamat. Dan ada pelajaran yang luar biasa. Akhirnya Yesus bangun dengan kasih karunia, dengan kemurahan hati dia bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Dan danau itu akhirnya menjadi teduh sekali, anginnya reda, danau teduh sekali. Izinkan saya tambahkan di dalam kalimat ini, atas permintaan murid-muridnya. Yang artinya adalah kelasnya di stop. Pelajarannya di stop. Bisa pelajarannya di stop, bisa muridnya kabur, bisa muridnya bilang ini, saya gak mau continue. Saya drop out aja, saya gak mau. Kalau Yesus setuju dengan permintaan mereka, ayat berikutnya di ayat 40, pasti dia akan ngomong begini. Ayat 40 coba lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, guys makasih ya udah bangunin saya ya, hampir kita mati bareng. Betul gak? Kalau dia setuju, dia akan ngomong gitu, guys thank you ya guys, aduh aku deg-degan loh guys, aduh hampir loh kita tenggelam bareng. Dia akan ngomong gitu? Dia gak ngomong gitu. Dia bilang apa? Kenapa kamu begitu takut? Dan kalimat kedua tuh nempeleng banget. Kenapa kamu tidak percaya? Why didn't you believe me? Kenapa kamu stop kelasnya? Kenapa kamu kabur dari kelasnya? Kamu kan mau victory in your life. Kamu kan mau menang atas dirimu sendiri. Kamu tahu kan pergumulan paling besar dalam hidupmu bukan lawan iblis, lawan dirimu sendiri. Perhatikan apa yang terjadi ketika kelas tidak selesai. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut. Gak selesai kelasnya. Dan ini yang paling mengerikan. Kalimat berikutnya mengatakan begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Dan saya mau beritahu ini kepada kita semuanya. Kalau kita gak kenal Yesus, kita tidak akan kenal diri kita sendiri. Itu udah banyak banget pembuktian di Alkitab. We will know our identity. Kita akan mengerti identitas kita ketika kita kenal siapa pencipta kita. Makanya di Yeremia dikatakan begini, hatimu licik, siapa yang tahu? Oke, saya tutup sama ini. Coba lihat Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-22. Sekolah badai juga. Yang tadi SMA badai 1, ini SMA badai 2.
Ya, coba lihat ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dia yang suruh. Dia yang suruh lagi ke seberang. Udah pasti nyampe ke seberang. Dia yang suruh kok. Tapi dia nggak di situ secara fisik. Tapi firman-Nya udah kembali lagi sebagai protektornya mereka. Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kalau kita lihat kronologisnya dalam bahasa asli, dari mereka mulai badai sampai jam 3 pagi itu kita more or less about 5 to 6 hours. 5-6 jam, lama loh, lama ini. Pelajaran pertama, dia lagi kasih tahu sama mereka, aku berkuasa atas badai hidupmu. Dia jalan di atas gelora, dia jalan di atas gelombang. Pelajaran pertama. Perhatikan apa yang terjadi. Tidak ada satupun yang minta kelasnya di stop. Gak ada. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Pelajaran kedua. Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Takut itu normal. Hidup dalam ketakutan gak boleh. Sakit hati itu normal. Kepahitan gak boleh. Kepahitan kita bisa kontrol. Hidup dalam ketakutan kita bisa kontrol. Takut kita gak bisa kontrol. Karena itu emosi. Dan takut itu perlu. Kan bahaya juga kalau tiba-tiba rumahnya ada api terus kita gak takut gitu. Ada api, seru juga ya. Enggak. Kebakaran lah rumahnya. Kita harus ada panik juga gitu. Cuman gak boleh hidup dalam ketakutan. Sakit hati itu normal. Kepahitan gak boleh. Sakit hati kita gak bisa kontrol. Sama ketika kita jatuh, ya sakit lah. Hati juga bisa sakit. Tapi kepahitan kita bisa kontrol. Yang menumbuhkan akar kepahitan, diri kita sendiri. Jangan salahin orang lain. Oke, tenanglah, jangan takut. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Setelah gak takut, dia punya iman toh. Di tengah-tengah badai, dia mau jalan di atas air. Lalu Petrus menjawab dan katakan, Tuhan, aku mau jalan di atas air. Yesus katakan, datanglah. Maka yang terjadi, Petrus turun dari perahu berjalan di atas air. Sejelek-jeleknya Petrus, dia sempat berjalan di atas air. Mungkin waktu dia habis menyangkal Yesus, murid-muridnya pada bilang, lo gak bener lo. Ya gini-gini pernah jalan di atas air. Gitu. Tiba-tiba dikatakan begini, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Yesus mengulurkan tangannya mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Diajarin lagi pelajaran berikutnya, kalau ada di dalam badai, engkau bisa ngalamin mujizat loh di dalam badai. Buktinya kamu jalan di atas air. Pelajaran berikutnya, kalau di dalam badai, fokus sama saya. Jangan fokus sama badainya. Pelajaran berikutnya, jangan bimbang. Fokus. Kelasnya semua satu persatu selesai. Pelajarannya tuntas satu-satu. Lalu mereka naik ke perahu ayat 32. Dan angin pun redalah. Izinkan saya tambahkan lagi. Angin reda setelah Yesus yang redakan, alias reda karena waktunya Tuhan yang meredakan, bukan permintaan murid-muridnya. Artinya kelasnya selesai. Gak ada yang minta untuk di stop. Gak ada yang kabur dari kelasnya. Semua stay there. Semuanya tinggal di situ. Semuanya terima kelasnya. Perhatikan ayat terakhir. Yang tadi kan mereka makin takut tuh. Dan mereka gak kenal siapa Yesus. Look at this. Ayat 33. Orang-orang yang ada di atas perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka kenal Tuhan. Kenapa? Karena kelasnya selesai. That's the key to victory. Itu adalah kunci kemenangan dalam hidup ini. Ketika ada badai, biarin aja. Saya tutup sama ini ya. Waktu kita masih bayi, kita akan pegang jari orang tua kita. Kita masuk ke usia balita, kita pegang mainan. Kita masuk ke remaja, kita pegang HP. Kita jadi pemuda, kita pegang tangan pacar. Kita jadi mahasiswa, kita pegang ijazah. Kita masuk ke dunia pekerjaan sebagai eksekutif muda, kita pegang tangga karir. Musim berubah, yang kita pegang pun berubah. Kita masuk ke jenjang pernikahan, kita pegang tangan pasangan kita. Kita masuk ke era pensiun, kita pegang stick golf atau alat berkebun.
Kita masuk ke usia senja, kita mungkin pegang tongkat. Musim berganti, apa yang kita pegang berubah-ubah. Tapi ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan tangan kita. Tangan itu adalah tangan Tuhan. Dan kalau kita ngerti sebagai pengikut Kristus, kita pegang tangan Dia. Dan kita biarkan badai itu terjadi karena kita tahu bahwa selagi ada badai, Dia berjalan bersama dengan kita. Dia lagi ngajarin sekolah kehidupan sama kita. Lulus kita. Kita punya kemenangan atas diri sendiri. Yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, yang tadinya melihat diri sendiri sepertinya nggak ada harganya. Kita paham, kelas-kelasnya selesai. Sesuai sama kebutuhan kita. Dan di ujung daripada itu semuanya kita katakan, I know you even better. I know you Lord. Itu sebabnya kita bisa nyatakan hidupku penuh dengan kemenangan hari ini. Karena kita gak pernah stop badainya. Amin. Itulah sekolah kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemenangan dalam hidup kami. Yang Tuhan sudah rancangkan. Tuhan udah kasih tahu di firman Tuhan. Tuhan udah kasih tahu caranya. Tuhan udah kasih tahu kelas-kelasnya. Tuhan udah kasih tahu sekolahnya. Ajari kami Tuhan. Supaya kami gak bolos. Supaya kami tidak memberhentikan kelasnya. Tapi ikut sampai selesai. Walaupun susah, walaupun sulit. Membiarkan hidup kami. Untuk terus tekun dan fokus kepada Tuhan di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah kelas yang makin susah mungkin hari ini. Karena di ujung daripada itu semuanya, dengan bangga kami bisa katakan, aku mengenal Engkau dengan lebih baik lagi Tuhan. Aku mengalami Tuhan. Aku tidak lagi mengejar jawaban doa, tapi aku mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Itu yang aku kejar Tuhan. Karena aku tahu bahwa jawaban doa udah disiapin sama Tuhan. Kapan Tuhan mau kasihnya terserah Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Selagi kami menunggu, itu yang kami kejar. Momen itu yang terindah Tuhan. Kami mengejar penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan di dalam penyertaan Tuhan terjadi keintiman. Terjadi pertumbuhan rohani. Terjadi perubahan karakter dalam hidup setiap kami. Meteraikan firman ini Tuhan. Karena kami hari ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you. Untuk hidupku, kau ukirku berharga seperti. Mari kita bangkit berdiri saudara. Pakailah seturut. Mari kita nyanyi sama-sama. Setiap Nafasku mau melayanimu. Perjalanan kau Membentuk hidupku. Kau ukirku berharga sepertimu. Pakailah seturut kehendakmu. Nafasku mau melayan. Sekali lagi angkat tangan kita, jadikan kita bercanda. Kau membentuk hidupku. kau ukirku berharga Pakailah seturut kehendakmu. Setiap nafasku mau melayanimu. Berapa banyak yang diberkati sama firman Tuhan. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, hari ini kita mengakhiri bulan victory. Saya pengen sampaikan satu hal sebelum kita menutup ibadah. Bahwa selalu ingat bahwa kita itu sudah di posisi yang menang. Katakan amin. Dan kalau saudara, saya diberkati banget sama firman yang barusan. Bahwa Yesus pasti sampaikan kita ke seberang. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Kita pasti sampai ke seberang. Karena Dia komit di dalam kehidupan kita. Dan yang seringkali membuat kita nggak sampai ke seberang, ternyata adalah sampah yang ada dalam kehidupan kita. So for us to have victory,
Mari kita lihat ke dalam. Kalau Tuhan sudah janjikan kemenangan, Tuhan sudah janjikan damai sejahtera, sukacita, doamu pasti dijawab. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buang? Karena musuh kita bukanlah iblis, tapi adalah diri kita semua. Amin saudara. Saya percaya semua adalah victor. Boleh angkat tangan, semua pemenang di tempat ini. Thank you Jesus. Mari kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat Pak Billy, berkati dia. Dia telah kasih kita message yang luar biasa, berkati dia, berkati keluarganya. Berkati kami semua 2PM Tuhan. Bagaimana kami sedang menghadapi kehidupan kami, pergumulan kami. Aku berdoa biar kami semua tetap menjadi orang-orang yang ingat Tuhan. Kami semua tetap melayani Tuhan. Walaupun kami sedang mengalami badai, walaupun kami sedang mengalami sesuatu yang enggak enak. Tapi biar kami tetap jadi orang-orang yang tetap melayani Tuhan. Rindu jiwa-jiwa. Urapi kami semua, jamah kami semua Tuhan. Ingetin bahwa kami adalah sudah lebih daripada pemenang. Apapun masalah kami akan sampai ke seberang sana. Dan ajar kami jadi orang yang dewasa. Sehingga kami lulus ujian. Dan kami tidak jatuh di dalam pencobaan-pencobaan. Thank you Jesus buat bulan ini. Thank you Father. 2PM, mari kita angkat tangan kita. Tengadahkan iman kita kepada sorga. Pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, penyertaan yang manis, yang sempurna daripada Roh Kudus, menyertai segala perbuatan tanganmu, menyertai seluruh masukmu, seluruh keluarmu. Dimanapun engkau diutus, kamu dijadikan berkat, kamu dijadikan garam, dan kamu dijadikan terang. Biar bejadamu diisi oleh value-value daripada Tuhan. Bejadamu diisi dengan karakter-karakter Kristus. Dan kamu diberkati dengan kemenangan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Happy Sunday semuanya.